buang ke tempat sampah tetap. Kalau kita terlahir sebagai perak, mau dilempar ke tempat sampah tetap perak. Itulah manusia hakikatnya. An-nas ma'adin. Maka Rasul mengatakan pada hadis yang selanjutnya, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang-orang yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah, kalau dia masuk Islam akan jadi orang yang terbaik pula. Karena dasarnya siapa itu contohnya? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak beliau ketika masih belum Islam, beliau menjadi tokoh. Beliau menjadi orang yang kuat, seorang yang disegani di kalangan Bani Quraisy. Lantas ketika masuk Islam, beliau menjadi orang yang disegani pula di kalangan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yataghayyar, tidak berubah beliau. Cuma berubah statusnya saja, sebelumnya musyrik menjadi muslim. Nah, itulah pertanda bahwasanya manusia itu memang betul-betul seperti barang tambang. Siapa yang terlahir sebagai emas akan tetap menjadi emas. Maka jangan khawatir para hadirin kita ini dimanapun kita tinggal. Kalau memang kita emas, orang cari. Yang mana kita tahu orang Tegal Barat, orang Wujud, orang Puluh. Di kampungnya mah bukan siapa-siapa. Dia hijrah ke Citayam sono bojong. Kapan dibuangan? Jadi ustaz di sono. Tadi jadi ustaz dulu. Ustaz besek. Apa jadi ulil, ustaz tahlil. Itu kejadian nyata di kampung saya. Ada orang kampung saya emang yang namanya tahlilan. Orang kampung saya bukannya cuma hobi. Karena kabar lagi makannya enak kan gitu ya. Akhirnya ini orang di kampung kita, maaf ya, tukang minum khamar, mabuk, suka nenggak kopi miring. Kebetulan pindah rumah, karena ke Depok ke Citayam. Qadarullah, emang kopinya di Pulau tahlilan. Sampai sono juga nyari tahlil. Akhirnya orang sono kaget. Kenapa? Di zaman beberapa zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Orang sono kaget. Kagetnya kenapa? Ini orang kok baca Yasin nggak pakai kitab, nggak pakai buku Yasin. Apa luar kepala? Kalau tidak saban malam tahlilan. Mungkin kalau ada daftar buku tuh ini hobi tahlil gitu ya. Itu jangan ditanyain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sampai orang sono kagetnya, orang kok baca tahlil nggak pakai buku Yasin di luar kepala. Akhirnya apa? Orang segan juga, dipikirnya orang alim, padahal di kampungnya tukang mah. Akhirnya orang segan, besok disuruh tahlil, lancar baca tahlil. Nah, orang sono yang namanya bisa tahlil lancar, udah panggil ustaz aja. Ya, Uzbek, ustaz. Akhirnya tuh lama-lama dia suruh mimpin tahlil. Mulai tuh pakai peci yang rapi, makhluk juga ya Allah. Kebiasaan ada di kampung dulu jelek, masa di sini orang udah mulai segenin, orang mulai panggil ustaz, aneh masih minum. Akhirnya berhenti gara-gara disuruh mimpin tahlil. Akhirnya tuh apa? Lama-lama disuruh imam. Memang dasarnya ngaji Quran walaupun sering dihukum ya, Habib. Lancar jadi imam, bagus bacaannya. Akhirnya jadi imam mushola. Lama-lama diangkat jadi ketua mushola. Udah imam mimpin tahlil, jadi ketua mushola. Akhirnya tuh apa dia? Akhirnya dia itu dipinta untuk jadi khotib. Nah, bingung jadi khotib lagi. Langsung umur kena naik mimbar ya, aduh tongkatnya jatuh. Akhirnya tuh datang ke Pulau lagi ngomong sama kiai-kiai, ya Allah, saya ini di kampung saya di sana kita jadi ustaz ya. Saya disuruh khotbah, ya Allah saya pengen ngaji lagi, dah mantu ngaji kitab dah, ada pengen belajar biar bisa bikin khotbah. Akhirnya pun dia belajar. Nah, suatu hari temannya yang dari Pulau main ke Citayam. Dia kaget lihat temannya tukang mabok, si sono jadi ustaz. Dipanggil temannya, misal panggilannya boy, jadi boy, jangan sembarangan, ada di sini dipanggil ustaz. Panggil ustaz. Tuh, lihat coba bayangin. Emang dasaran, bapaknya emang orang benar. Emang dia salah bergaul. Ini orang maaf ya kalau misalnya yang namanya orang Pulau tuh punya silsilah juga sama kayak di sini. Cuma karena memang bergaulnya sama orang nggak benar, akhirnya ikut minum, akhirnya mabok, akhirnya tadi yang biasanya tahlil, ngaji dan sebagainya tinggal semua. Tapi yang namanya emas tetaplah emas.
Baru ketahuan pas pindah, oh ternyata memang ini bermanfaat buat masyarakat, bermanfaat buat umat. Maka pentingnya kita punya anak. Apa nomor satu? Cari istri yang memang kalau bisa nasabnya bagus. Saya perhatiin ini orang yang maksudnya jangan sampai terjadi ya. Ada orang nikah nyari bini sembarangan, dia nggak lihat tuh bagaimana tuh silsilahnya bini, nasabnya bini. Ternyata memang nasabnya bini saban kali kawin mau orang tuanya cerai mulu. Akhirnya apa? Dia nikah cerai juga. Karena paling gampang itu. Kalau kita pengen lihat ada orang istiqomah, bapaknya istiqomah, sering ke masjid, insya Allah anaknya walaupun begajulan, ntar bakal istiqomah. Anak singa, singa, kecuali singa main sama kucing, jadi kucing tuh. Atau singa main sama monyet, jadi apa tuh? Monyet, banyak pohon bulu, nyari pisang kan begitu. Maka anak kita kalau mau jadi singa, satu bapaknya kudu singa. Asal jangan raja singa, bahaya. Kalau pengen punya anak singa, bapaknya kudu singa, emaknya kudu singa. Jangan sampai bapaknya kucing, anaknya nggak mungkin sih. Tidak binafsi. Kata Abu Aswad Ad-Du'ali, benar, tidak binafsi. Mulai dari diri kita. Ya, ada kisah ada orang bergaul sama monyet. Saking dekatnya sama monyet, orang yang bergaul sama monyet, saking dekatnya sama monyet, itu monyet mandi bareng sama dia, makan bareng sama dia, tidur bareng sama dia. Sampai suatu saat nih monyet lagi main di hutan sama ini orang, sama temennya yang manusia. Itu temannya tidur, bobo siang. Singkat cerita nih monyet lihat nih bahwasanya temannya ini digigit nyamuk di palanya. Dia kasihan sama tuh saudaranya yang temannya tadi lagi tidur digigit nyamuk, dikasih kalau nyamuk hutan kan lebih gede. Nyamuk kebon tuh yang gede-gede banget kalau kita gigit kayak digigit semut. Itu di monyet kasihan sama temannya lagi tidur digigit nyamuk, diambil batu dilempar ke mukanya. Karena kasihan pengen ngusirnya. Cuman yang diambil apa? Batu. Akhirnya palanya saya nggak tuh monyet. Saya kita nggak tuh monyet. Cuman gara-garanya salahnya bergaul sama monyet kagak punya otak. Maka temen yang jahat sama aja teman itu monyet. Ngajakin kagak bener, orang lapang-lapang aja disuruh mabar. Dia mah anteng ngojek narik anteng aja. Teman-temannya pada HP-nya pada miring, ditanya main apa tuh? Ini kakek Zeus. Emang untung. Kemarin gua dapat 3 juta, emang modal 300.000. Yang bener itu. Bener aneh. Wallahi lagi. Nggak sekalian taulahi billahi kan begitu. Akhirnya apa? Bergaul lah, tukang main slot, jadinya main slot. Ibarat kata air kurang dari 2 bulan, kejatuhan najis sedikit, tersebar kemana-mana. Makanya kalau pesan guru saya kalau masih jadi air kurang dari 2 bulan, jangan bergaul sama orang nggak benar. Kalau mau bergaul ke laut, biar kali najis masuk ke laut, najisnya jadi suhu. Siapa itu laut? Ulama. Siapa itu laut? Habaib. Siapa itu laut? Majelis ilmu. Yang mana kita begajulan ngaji, taklim, walaupun begajulan, walaupun tukang minum khamr, agak berani minum di situ. Entah di luar. Kalau kali minum di situ, entah di mana. Intinya apa? Seandainya dia terus ngaji tiap hari ngaji sama guru kita, insya Allah lama-lama kebiasaan guru kita. Maka selain dari kita yang jadi singa, kalau bisa anak kita yang singa, jangan suruh main sama monyet. Kita temenin, cariin temen yang terbaik buat anak kita. Yang kadang-kadang kita lupa. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, pengen Anasnya jadi anak soleh. Ummu Sulaim ya nggak repot-repot dia bawa ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya untuk khidmah antum, tolong dididik. Nggak tanggung-tanggung ditaruh rumahnya Rasul. Kali suruh ngaji seminggu sekali kagak. Lu ngaji sono sama Ustaz seminggu sekali ya. Titip sama Ummu Sulaim kan Rasulullah SAW. Mondok kalau sekarang mondok, kalau dulu belum ada pondok dulu. Di rumah Nabi berkhidmah sama Nabi 24 jam bareng Nabi gitu. Itu tarbiyah yang paling cakep. Mohon maaf, kadang-kadang anak sekarang tuh pengen ngaji dilepas aja sama abahnya. Anak ngaji, bapaknya nggak tahu. Beda sama orang-orang dulu, termasuk saya. Saya pengen ngaji sama guru saya, kata guru saya gini, Riz, lu kalau mau ngaji, bapak lu ajak mari. Ngapain? Ustaz? Ya izin dulu. Oh, saya baru tahu tuh. Akhirnya bapak saya datang.
Kebetulan itu yang ngajar abangnya gitu. Jadi enak gitu. Kan saya belajar dengan uang saya Ustaz Usman. Akhirnya belajar, nah mau belajar jurumnya. Saya lihat guru saya, guru itu kok kita pada harokatnya bacanya gimana? Lo mau bisa? Ngaji saya di situ nganterin dia. Nah, guru saya bilang, udah dah, lo naik aja belajar Mukhtasar Jiddan namanya, Mukhtasar Jiddan. Nah, mulai dibaca Mukhtasar Jiddan, mulai paham tuh nah apa? Oh, jadi huruf min ila wa in wa ala wa bi wa bawal kalam itu buat menjarkan. Menjarkan itu mengkasrokan baru Allah bukain kutub. Oh, ketika terbuka kutub itu kayak istilah orang udah ngisi kolam, cuman kagak buka. Nah, guru kita yang bukain kerannya, muncul, enggak langsung banyak. Muncul dikit-dikit, lama-lama tuh isi kolam yang tadi kita udah isi, kita paham semua. Tuh. Kenapa kok bisa begitu? Gara-gara bergaulnya mainnya sama ustaz. Makanya kalau kita bergaul sama orang minyak wangi, bergaul sama ustaz, insya Allah dapat berkat tuh. Berkat ustaz. Iya. Nah, itu saya alamin, saya nganterin guru saya jualan jenazah. Guru saya dikasih amplop, saya dikasih amplop juga. Saya bilang, saya bukan ustaz. Ini buat antum sopirnya. Saya pulang saya kasih dulu ini ada amplop dia tunggu. Ini buat antum, bukan itu buat sopirnya ustaz. Oh ya Allah, kalau begitu tiap hari kita dulu. Biar saat jenazah ya. Enggak ya. Artinya apa? Gak usah repot-repot kayak Anas bin Malik nginap di rumah Nabi. Ajak anak kita ke